Halo, rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video pertemuan keempat pemasaran retail mengambil tema memahami konsumen. Materi memahami konsumen ini begitu penting bagi seseorang atau sebuah produsen atau sebuah perusahaan yang menjual produk bagi konsumen. Pada saat ini, produksi berbasis konsumen telah dimanfaatkan bagi semua perusahaan agar mereka mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama. Cara yang ditempuh oleh produsen melalui cara memahami kebutuhan konsumen merupakan suatu hal yang tepat bagi produsen. Selanjutnya, selamat menikmati video berikut. Memahami konsumen. Ada faktor internal yang mempengaruhi dan perlu diperhatikan. Yang pertama, masalah budaya. Masalah budaya itu menyangkut masalah sikap, pola pikir, tindak tanduk, bahasa, tata krama maupun perilaku hedonis dan lain sebagainya. Nah, di samping budaya, yang perlu diketahui juga tentang agama. Jadi di Indonesia, agama menjadi satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Sehingga agama menentukan seseorang itu berperilaku terhadap Tuhannya. Kemudian yang ketiga, pengalaman masa lalu. Jadi seorang konsumen itu yang berpengalaman dan telah pergi ke seluruh area di dunia, maka dia akan mendapatkan masukan yang begitu banyak sehingga timbul satu pemikiran yang lebih kritis, ya, yang lebih kritis. Berikut ini faktor eksternal yang perlu diperhatikan, yaitu strata sosial. Berhubungan dengan strata konsumen di dalam masyarakat, misalnya masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Strata masyarakat bisa didasarkan pada ekonomi, pendidikan, atau yang lain. Di masyarakat umum lebih sering strata sosial dilihat dari sisi ekonomi dan profesi seseorang. Kemudian berikutnya adalah masalah keluarga. Bagaimana seseorang dibesarkan dalam keluarga, serta suasana keluarga turut menjadi penentu perilaku konsumen. Keluarga yang kritis cenderung menjadi konsumen kritis dan lebih selektif pada saat akan membeli sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah atribut produk. Spesifikasi barang, harga, packaging, kualitas, dan fungsi ini akan menentukan minat dan perilaku konsumen dalam hal pembelian. Seringkali atribut produk ini menjadi salah satu pilihan tersendiri bagi konsumen. Tipe package, bentuk badan bulat, anggota badan umumnya agak pendek dan berwajah bulat, lebar. Tipe ini humoris, ramah, dan
suka berbicara. Menghadapi pelanggan seperti ini, lakukanlah yang pertama, perhatikan apakah yang bersangkutan sedang kurang gembira. Bila ia menginginkan ngobrol, layanilah. Dan diskusi, hindari perdebatan dan lakukan diskusi dengan penuh perhatian, menarik, ramah, dan sedikit humor. Jangan mudah tersinggung, karena ia suka humor. Pahami konsumen. Ada faktor internal yang mempengaruhi dan perlu diperhatikan. Yang pertama, masalah budaya. Masalah budaya itu menyangkut masalah sikap, pola pikir, tindak tanduk, bahasa, tata krama, maupun perilaku hedonis, dan lain sebagainya. Nah, di samping budaya, yang perlu diketahui juga tentang agama. Jadi di Indonesia, agama menjadi satu hal yang penting bagi kehidupan manusia. Sehingga agama menentukan seseorang itu berperilaku terhadap Tuhannya. Kemudian yang ketiga, pengalaman masa lalu. Jadi seorang konsumen itu yang berpengalaman dan telah pergi ke seluruh area di dunia, maka dia akan mendapatkan masukan yang begitu banyak sehingga timbul satu pemikiran yang lebih kritis, ya, yang lebih kritis. Berikut ini faktor eksternal yang perlu diperhatikan, yaitu strata sosial. Berhubungan dengan strata konsumen di dalam masyarakat, misalnya masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Strata masyarakat bisa didasarkan pada ekonomi, pendidikan, atau yang lain. Di masyarakat umum lebih sering strata sosial dilihat dari sisi ekonomi dan profesi seseorang. Kemudian berikutnya adalah masalah keluarga. Bagaimana seseorang dibesarkan dalam keluarga, serta suasana keluarga turut menjadi penentu perilaku konsumen. Keluarga yang kritis cenderung menjadi konsumen kritis dan lebih selektif pada saat akan membeli sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah atribut produk. Spesifikasi barang, harga, packaging, kualitas, dan fungsi ini akan menentukan minat dan perilaku konsumen dalam hal pembelian. Seringkali atribut produk ini menjadi salah satu pilihan tersendiri bagi konsumen. Tipe package, bentuk badan bulat, anggota badan umumnya agak pendek dan berwajah bulat, lebar. Tipe ini humoris, ramah, dan suka berbicara. Menghadapi pelanggan seperti ini, lakukanlah yang pertama, perhatikan apakah yang bersangkutan sedang kurang gembira. Bila ia menginginkan ngobrol, layanilah. Dan diskusi, hindari perdebatan
dan lakukan diskusi dengan penuh perhatian, menarik, ramah, dan sedikit humor. Jangan mudah tersinggung, karena ia suka humor. Kita masuk kepada tipe konsumen yang lain, yaitu tipe leptosum. Bentuk tubuh agak kecil dan lemah. Bahu nampak kecil, leher dan badan kurus, serta agak panjang. Sifatnya terkesan agak angkuh, sombong dan idealis. Menghadapi pelanggan seperti ini, lakukanlah hal-hal berikut. Yang pertama, hormati bahwa pelanggan adalah raja dan dilayani. Yang kedua, sabar, memberikan perhatian dan menghormatinya. Yang ketiga, ramah dan tunjukkan kepatuhan padanya. Tipe atletis, bentuk tubuh kokoh, pundak agak lebar, kekar, banyak bergerak atau banyak gerak, pendiam, jarang humor, dan tidak mudah percaya dengan orang lain, apalagi yang baru dikenal. Tipe konsumen kepada perilaku konsumen. Pendiam. Konsumen ini hanya sedikit bicara, satu pertanyaan, satu jawaban, dan terkesan introvert. Suka berkicau. Konsumen tipe ini suka berbicara dan terkesan agak cerewet. Ia mudah diajak bicara. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu arogan. Karakteristik konsumen ini merasa dirinya paling benar, paling tahu, dan paling hebat. Yang keempat, ekonomis. Konsumen tipe ini terkesan agak pelit dan jelimet. HLP. Sekarang kita masuk ke dalam penentuan harga jual. HLP atau High Low Pricing adalah sebuah strategi menjual barang dagangan dengan harga normal, pasar, dan masuk akal. Namun pada waktu bersamaan bisa saja memberikan diskon untuk beberapa barang-barang tertentu. Pemberian diskon ini ditujukan agar konsumen tidak berpindah ke toko lain yang menjual barang dengan harga relatif murah, yaitu Everyday Low Pricing atau EDLP. Ada kecenderungan konsumen akan kembali berbelanja di mana ia mendapatkan harga terbaik. Penentuan harga jual. Jadi kalau kita melihat umpamanya yang pertama barang meningkat, memikat konsumen atau up to date, maka strateginya menggunakan HLP. Kemudian konsumen kelas menengah ke atas, strateginya menggunakan HLP. Kemudian yang ketiga, barang jual secara obral tetap menggunakan HLP.
Barang bermutu juga menggunakan HLP, kemudian masa garansi habis atau mendekati expired, itu juga strateginya HLP. Begitu pula model akan digantikan dengan yang baru, tetap menggunakan HLP. Daya beli konsumen menurun, juga menggunakan HLP. Jadi rekan-rekan semua, ada 4 pendekatan menentukan harga. Yang pertama, harga jual berdasarkan biaya, yaitu di mana penentu harga jual dengan menghitung semua biaya yang dikeluarkan, kemudian menambah margin laba. Selanjutnya, harga jual ditentukan berdasarkan harga permintaan. Di sini retail menentukan harga jual setelah membandingkan harga jual retail lain dengan kemampuan konsumennya. Ketiga, harga berdasarkan persaingan. Di sini retail menentukan harga berdasarkan harga jual pesaingnya. Harga bisa di atas harga pasar sesuai dengan harga pasar atau di atas atau di bawah harga pasar. Untuk menarik minat beli, retail berlomba-lomba menjaga reputasinya dan memberikan suasana yang nyaman bagi pengunjung. Penentuan harga campuran, yaitu untuk beberapa item barang dijual menggunakan model DELP, sedangkan item lainnya dijual dengan menggunakan metode dengan cara retail bisa dengan barang-barang yang menjadi unggulan dan spesifik dengan harga yang lebih tinggi. Diskon. Harga diskon lebih murah dari harga EDLP atau Everyday Low Pricing. Harga diskon dikemas oleh manajemen retail dengan beberapa istilah: barang promosi, cuci gudang, khusus untuk member, belanja dalam jumlah banyak. Kadang harga diskon sengaja dipakai untuk barang-barang yang baru diproduksi, belum dikenal masyarakat, hampir kadaluarsa, atau hampir habis masa garansi, atau akan keluar model baru. Berikut ini adalah layout toko, yaitu yang pada layar adalah merupakan bentuk layout toko model grid atau straight atau gundul lah. Jadi Anda bisa melihat pada layar monitor bentuk daripada layout tersebut ya. Sedangkan pada layout berbentuk carving atau loop desain melengkung, maka bentuknya Anda bisa melihat pada layar monitor antara konsumen keluar dan masuk itu mempunyai pintu yang berbeda
Artinya walaupun berdampingan, tetapi pintunya berbeda. Kemudian layout berbentuk free flow layout. Jadi Anda bisa perhatikan dari gambar yang ada di monitor, susunan yang dibuat sedemikian rupa, maka ini adalah sebuah free flow layout. Jadi penumpang boleh masuk kemana saja, dengan cara apa saja. Bentuk seperti ini disebut dengan free flow layout. Jadi konsumen itu tidak diarahkan ke satu arah, tapi silahkan untuk pergi ke lokasi yang mereka sukai. Rekan semua, mix layout untuk toko adalah menyusun rak-rak barang pada area tertentu secara grid dan area lainnya melingkar atau loop, atau mengkombinasikan ketiga bentuk layout di atas, yaitu grid, loop, dan free flow layout. Penggunaan mix layout ini bila toko punya ruang yang cukup luas atau memiliki beberapa ruang yang saling terkoneksi. Pada kondisi ini pengelola toko bisa lebih berkreasi mengatur flow konsumen ke toko. Semakin lama konsumen melihat barang-barang yang didisplay di toko Anda, maka akan semakin menimbulkan keinginannya untuk membeli atau belanja ulang di hari esoknya. Barang yang disusun atau display mudah dilihat. Tempatkan barang pada area yang strategis dan setinggi mata atau jangan terlalu tinggi. Bila diperlukan, mudah diakses konsumen. Susunlah barang sesuai kelompok barang dan kode barang. Barang dagangan di toko perlu dikelompokkan dan diberi kode barang. Kemudian yang ketiga, susunan barang yang hendaknya aman dari jatuhnya barang. Pengunjung akan khawatir memilih barang bila disentuh barang tersebut akan berjatuhan atau bertebaran di lantai. Yang keempat, pemasangan label harga di rak gondola mudah dibaca. Pemasangan label harga dan penggunaan cahaya harus memudahkan orang untuk membacanya. Display barang sebaiknya mencerminkan tema toko. Contoh, toko yang menjual barang kebutuhan harian, toko fashion, toko elektronik, masing-masing desain displaynya berbeda. Penyusunan rak dan barang. Pada rak memanfaatkan space yang ada sehingga terlihat menarik. Mintalah pendapat konsumen lain atau beberapa rekan Anda tentang penggunaan tempat display ini.
penyusunan gondola atau rak hendaknya memperhitungkan ruang gerak. Sediakan jarak yang cukup untuk lalu lalang pengunjung. Produk dengan margin yang cukup besar, prioritaskan penempatannya setinggi mata rata-rata konsumen. Kemasan ukuran besar letakkan agak di bawah. Contoh, minyak goreng, deterjen, cairan pembersih lantai, dan lain sebagainya. Barang dagangan yang kecil-kecil dan mahal seperti rokok, permen, baterai, letakkan dekat counter kasir atau check out counter. Kemudian layout berbentuk free flow layout. Jadi Anda bisa perhatikan dari gambar yang ada di monitor, susunan yang dibuat sedemikian rupa, maka ini adalah sebuah free flow layout. Jadi penumpang boleh masuk kemana saja, dengan cara apa saja. Bentuk seperti ini disebut dengan free flow layout. Jadi konsumen itu tidak diarahkan ke satu arah, tapi silahkan untuk pergi ke lokasi yang mereka sukai. Rekan semua, mix layout untuk toko adalah menyusun rak-rak barang pada area tertentu secara grid dan area lainnya melingkar atau loop, atau mengkombinasikan ketiga bentuk layout di atas, yaitu grid, loop, dan free flow layout. Penggunaan mix layout ini bila toko punya ruang yang cukup luas atau memiliki beberapa ruang yang saling terkoneksi. Pada kondisi ini pengelola toko bisa lebih berkreasi mengatur flow konsumen ke toko. Semakin lama konsumen melihat barang-barang yang didisplay di toko Anda, maka akan semakin menimbulkan keinginannya untuk membeli atau belanja ulang di hari esoknya. Barang yang disusun atau display mudah dilihat. Tempatkan barang pada area yang strategis dan setinggi mata atau jangan terlalu tinggi. Bila diperlukan, mudah diakses konsumen. Susunlah barang sesuai kelompok barang dan kode barang. Barang dagangan di toko perlu dikelompokkan dan diberi kode barang. Kemudian yang ketiga, susunan barang yang hendaknya aman dari jatuhnya barang. Pengunjung akan khawatir memilih barang bila disentuh barang tersebut akan berjatuhan atau bertebaran di lantai. Yang keempat, pemasangan label harga di rak gondola mudah dibaca. Pemasangan label harga dan penggunaan cahaya harus memudahkan
orang untuk membacanya. Display barang sebaiknya mencerminkan tema toko. Contoh, toko yang menjual barang kebutuhan harian, toko fashion, toko elektronik, masing-masing desain displaynya berbeda. Penyusunan rak dan barang. Pada rak memanfaatkan space yang ada sehingga terlihat menarik. Mintalah pendapat konsumen lain atau beberapa rekan Anda tentang penggunaan tempat display ini. Penyusunan gondola atau rak hendaknya memperhitungkan ruang gerak. Sediakan jarak yang cukup untuk lalu lalang pengunjung. Produk dengan margin yang cukup besar, prioritaskan penempatannya setinggi mata rata-rata konsumen. Kemasan ukuran besar letakkan agak di bawah. Contoh, minyak goreng, deterjen, cairan pembersih lantai, dan lain sebagainya. Barang dagangan yang kecil-kecil dan mahal seperti rokok, permen, baterai, letakkan dekat counter kasir atau check out counter.